memberikan sebuah ilmu dalam bidang peternakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga pemirsa Gen Z Talk dimanapun kalian berada. Seperti biasa hari ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan aktivitas-aktivitas anak muda yang akan memberikan inspirasi dan juga inovasi. Hari ini saya pakai pakaian putih-putih nih. Ini bukan berarti saya adalah golongan putih, bukan. Tapi hari ini kita sudah kedatangan tamu yang berhati bersih dan juga berhati putih. Karena apa? Karena beliau sudah memberikan banyak perubahan yang ada di masyarakat. Siapakah beliau? Sudah hadir di studio Gen Z Talk, adalah pendamping pelatihan keterampilan usaha rakyat atau PKUR Yayasan Baitul Mal BRI atau YBM BRI. Selamat sore Mas Islah. Selamat sore Bung Roni. Oke, bisa perkenalan untuk jenengan sebagai apa, kemudian pekerjaannya apa kepada pemirsa dan juga pendengar Gen Z Talk yang ada di rumah. Ya, terima kasih Bung Roni waktunya yang telah disediakan. Yeah. Bahwa kesempatan kali ini, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya diundang langsung dari Gen Z Talk untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena kan nama saya Ahmad Nur Islah, sarjana pendidikan Okay. tentunya. Dan untuk identitas lengkap saya yaitu beralamat di Dusun Bumen, Desa Sumono, Kabupaten Semarang. Tapi sekarang berdomisili di Dusun Sempu, Kelurahan Ngadirojo, Kabupaten Magelang. Oke. Untuk lebih lanjutnya yaitu pendidikan, karir pendidikan dan lain sebagainya, itu semenjak saya lulus dari sekolah dasar, saya pergi yaitu berhijrah mencari ilmu di Magelang tentunya. Sekitar tahun 2005. Alhamdulillah sampai sekarang masih tinggal di Magelang. Di asrama. Tentunya dia pendidikan saya dulunya yaitu dari SD di Kabupaten Semarang, SMP, SMA, sekaligus yaitu menempuh jenjang S1-nya yaitu saya di Magelang. Untuk saat ini alhamdulillah pada kesempatan kali ini di tahun 2020 saya masih dipercaya di YBM BRI khususnya untuk mendampingi yaitu PKUR YBM BRI. Dulu program ini sudah saya kenal semenjak di tahun 2015. Alhamdulillah lama kelamaan dulunya program aspirasi pondok pesantren, terus aspirasi yaitu asatid, santri dan lain sebagainya. Alhamdulillah untuk tahun 2018 kami dipercaya untuk menjadi pendamping yaitu PKUR, pelatihan keterampilan usaha rakyat YBM BRI. Oke, begini Pak Islah, Mas Islah ya. Ini kan teman-teman dari Gen Z Talk ini masih banyak yang belum tahu, masih belum paham juga. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa atau pendengar Gen Z Talk apa sih itu YBM BRI itu? Oh ya. Untuk memperkenalkan diri yaitu YBM BRI adalah sebuah yayasan Baitul Mal. Di situ pengelola dana zakat di seluruh Indonesia dan di situ diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yaitu visi misinya bahwa orang-orang yang membutuhkan ini dibantu dalam segi yaitu perekonomiannya agar bisa nantinya bisa memberikan kemanfaatan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi programnya banyak sekali yaitu perekonomian, pertanian, peternakan dan lain sebagainya untuk diberikan pelatihan-pelatihan agar beliau terangkat perekonomian rakyat Indonesia yang membutuhkan ini. Oh begitu. Nah kalau ke kriteria penerima manfaat dari PKUR sendiri, dari YBM BRI, kriterianya yang seperti apa sih? Untuk
kriteria ya. Untuk kriteria penerima manfaat khususnya yang pertama yaitu orang-orang yang penghasilannya di bawah minimum, ibaratnya sangat membutuhkan sekali. Keterbatasan yaitu keterbatasan penghasilan. Kalau di Temanggung ya, misalnya ini kan UMR-nya 1.800.000 Ya. sekian, berarti itu di bawah di itu. bawah UMR-nya, di Berarti bawah itu UMR. kriterianya Kriteria salah satu salah kriterianya satu itu ya, ya. salah satu penerima manfaat. Dan di situ pula untuk di PKUR ini yaitu kita mengumpulkan 10 penerima manfaat dijadikan satu. Di situ dibuat sebuah kelompok dan diberi yaitu keterampilan-keterampilan untuk bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Jadi satu anggota di PKUR yaitu berjumlah 10 orang. Oh, jadi manfaat. di satu kelompok itu Ya. ada 10 orang penerima manfaat. Ya. Oke. Nah, kalau sampai hari ini semenjak Mas Islah ini menjadi pendamping PKUR dari JPMPRI ini, sudah berapa kelompok yang didampingi sampai saat ini nih? Untuk program 2018 alhamdulillah satu pendamping satu kelompok. Satu pendamping Ya, satu kelompok di tahun 2018. 2018. Alhamdulillah sekarang juga masih berjalan walaupun kontrak saya telah habis, tetapi kelompok masih eksis sampai di tahun 2020 ini. Tapi sudah tidak didampingi sama Mas Islah ya? Masih tidak didampingi, Sudah tetapi tidak didampingi tapi ada masih pengawasan, jalan. masih jalan Oke, juga. berarti sudah Ya, otomatis otomatis. berjalan sendiri dan sudah mandiri begitu. Untuk di tahun 2019 itu satu kelompok memegang 5 program. Satu pendamping memegang 5 program. Ya, alhamdulillah dari beberapa program ini banyak sekali program yang begitu bisa berkembang. Ya, dulunya kita membantu di program kami kan ayam petelur, misalkan ayam petelur memberikan manfaat 500 ekor atau 600 ekor saja. Sekarang di wilayah binaan kami sudah mencapai yaitu 5.000 ekor sampai 6.000 ekor juga. Ada yang seperti itu ya? Seperti itu juga ada. Dan kita juga menciptakan sebuah inisiatif yang terbaru yaitu telur omega agar nantinya itu bisa bersaing di pasar. Jadi harga telurnya itu sungguh luar biasa. Terus di tahun 2020 ini juga masih dipercaya di pendamping yaitu satu pendamping 5 program ya kelompok. Untuk di tahun 2020 ini kebanyakan kita menangani pertanian dan peternakan. Kalau pertanian saya lebih memilihnya untuk potensinya yaitu pertanian yaitu cabai. Untuk peternakannya lebih memilih yaitu potensinya yaitu dari ayam petelur. Gitu, Bung. Karena memang sudah teruji di lapangan. Lapangan juga. Oke. Kalau sekarang misalnya teman-teman juga belum paham ya. Nah, ini tugas dari pendamping PKUR JPMPR itu tugasnya seperti apa sih? Ya. Gambarannya di lapangan itu. Gambarannya yang pertama yaitu petugas pendamping yang pertama yaitu kita memberikan yaitu pengarahan mindset yaitu warga-warga atau rakyat yang dulunya mindsetnya itu hanya menadah saja untuk bisa memberikan kemanfaatan yang dulunya kita menerima saja meminta. Nah, kalau nantinya bisa memberi. Nah, seperti berarti itu. Kalau dalam Islamnya itu yang tadinya mustahik ya nantinya kedepannya pengennya jadi muzaki. Ya, seperti itu. Terus tugas kembali untuk memberikan sebuah ilmu dalam bidang peternakannya seperti ayam petelurnya, bagaimana cara pengolahannya, terus bagaimana cara penjualannya, bahkan pendamping memberikan sebuah relasi atau penjualannya agar nantinya tidak kewalahan dalam penjualan. Misalkan ada penyakit dan lain sebagainya, tugas pendamping harus mengetahui yang terjadi di lapangan seperti itu. Luar biasa sekali tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Islah selaku dari tugas pendamping JPMPRI. Jadi visi dan misi dari JPMPRI ini menjadikan mustahik. Kalau Genjet tahu mustahik itu adalah
penerima manfaat atau penerima manfaat dari Yayasan Baitul Mal BRI itu ya. Nah, ini visi misinya menjadikan mustahik itu menjadi muzaki. Yang artinya muzaki ini nantinya diharapkan juga bisa memberi manfaat kepada teman-teman yang lain, rakyat yang lain begitu. Jadi saling tular menular kebaikan dan kemanfaatan begitu ya. Oke. Sekarang apakah semua kelompok PKUR itu ada yang tadi kan sudah dibilang banyak sekali yang sudah didampingi oleh Mas Islah nih selaku pendamping, ada yang berhasil juga, pastinya ada juga yang tidak berhasil ya kan begitu. Nah, biasanya kendala-kendala yang ada di lapangan itu untuk program-program yang tidak berhasil itu apa ini Mas Islah? Kalau di lapangan program yang begitu yang tidak berhasil itu program di lapangan seperti penjualannya, Bung. Jadi kita harga pasar persaingan pasar. Kalau kita pengolahan, misalkan pertanian, peternakan, insya Allah dari 2018 belum ada yang gagal dalam pengolahan, yaitu perawatan dan lain sebagainya. Belum ada yang gagal. Tetapi kalau harga pasar ini, jadi banyak sekali yang terguling dengan harga pasar. Jadinya dari program-program kelompok kami memberikan inisiatif terbaru, semisalkan yaitu bebek pedaging. Dulunya kita jual dengan dagingnya saja, tetapi sekarang sudah membuat sebuah catering dan lain sebagainya agar bisa mengangkat yaitu persaingan pasar. Seperti ayam telurnya saja kita menciptakan inisiatif terbaru yaitu telur omega. Telur omega itu yang seperti apa ini? Telur omega itu kualitasnya yang luar biasa. Jadi perbedaannya itu kalau telur biasa itu warnanya itu berbeda, kalau omega agak kuning dan itu rendah kolesterolnya rendah, juga pastinya manfaatnya lebih baik juga daripada telur yang tidak omega juga. Jadi kita setiap hari kita memikirkan bagaimana harga pasar itu kita bersaing di kelompok-kelompok binaan kami. Berarti itu salah satu kendala ya. Nah, kalau kendalanya sekarang kan tadi sudah dijelaskan adalah persaingan pasar dengan harga yang fluktuatif, harga produk yang fluktuatif begitu ya. Kalau dari kelompoknya sendiri, maksudnya dari humannya sendiri, manusianya sendiri, sumber daya manusianya sendiri bagaimana ini? Kendalanya apa? Kendala sumber daya manusianya, jadi di pedesaan kan banyak pemikirannya hanya sebatas saja. Jadi kita memberikan masukan-masukan bahwa program ini nantinya continue. Jadi kita bisa memperbaiki perekonomian kita. Jangan pada saat kita menerima manfaat itu hanya sebatas saja, tetapi tambah tahun dan lain sebagainya itu harus masih ada. Harus meningkat gitu ya. Jangan harus sampai berkembang. Cuma 1 tahun selesai. Jangan. Dan program itu kan ada nanti ya dari 10% dari penghasilan nanti untuk digunakan pengembangan. Ya, hasil bersih dari penghasilan nanti 10%-nya untuk pengembangan usahanya. Di berikutnya ya usaha. Jadi itu semacam antisipasi, dana antisipasi gitu ya. Untuk pengembangan usahanya ketika nanti membutuhkan dana lain-lain, misalnya ada perubahan harga dan sebagainya, masih bisa bertahan dengan adanya dana antisipasi itu ya. Oke. Program ini apakah berlaku di seluruh Indonesia ini Mas? Atau hanya lingkupnya di Jawa Tengah saja atau di Jawa saja? Atau Indonesia? Untuk program PKUR di JBMBR ini di keberlangsungannya itu di seluruh Indonesia. Jadi dari wilayah manapun itu ada. Tapi ada kantor-kantor wilayah masing-masing, kanwil masing-masing. Kebetulan di YPMB sekitar 16 atau 19 itu kantor di seluruh Indonesia. 16. Iya, 16 kantor. Iya. Terus untuk saya bertugas di Kanwil Yogyakarta. Kanwil Yogyakarta untuk wilayahnya Magelang, Temanggung, Wonosobo masih masuk, terus Klaten dan lain sebagainya.
Oh, begitu. Seperti itu. Berarti kalau Semarang sudah Semarang nanti ada kanwilnya kantor sendiri. kanwil tersendiri. oh, begitu. Ya. Oke, yang terakhir ini Mas Islah, sebelum kita tutup untuk sesi kali ini, harapan sebagai pendamping PKU RJP MPRI ini apa ini? Apakah nanti akan harapannya untuk pemerintah ataupun dari JP MPRI sendiri atau kepada penerima manfaat, seperti apa nih harapan dari Mas Islah? Harapan dari kami semoga YP MPRI semoga semakin jaya, semakin Amin. berkah, semakin berkembang dan memberikan sebuah kemanfaatan, memperbaiki perekonomian di Indonesia lebih banyaknya kembali. Dan untuk harapan penerimaan manfaat ini agar digunakan sebaik mungkin agar nantinya kita bisa memberikan kemanfaatan kepada orang-orang yang membutuhkan selain yaitu penerima manfaat kali ini. Jadi banyak sekali yang masih membutuhkan, yang masih mengharapkan bantuan dari kita semua, YPMPRI juga atau kita semua. Oke, begitu itu teman-teman diskusi sore hari ini bersama pendamping pelatihan keterampilan usaha rakyat Yayasan Baitul Mal BRI. Teringat pesan dari Rasulullah SAW, Khairunas Anfa'uhum Linnas, yang artinya bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Semoga pertemuan saya dengan Mas Islah kali ini dapat memberikan motivasi dan juga inisiatif teman-teman untuk terus berjuang dan juga terus melakukan kebaikan dan juga kebermanfaatan dimanapun kalian berada, kapanpun dan kepada siapapun. Oke, terima kasih telah membersamai kami di studio Genjet Talk. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Islah. YPMPRI Semangat berindonesia.